tawakal, tapi ya tetap usaha. Tapi usaha ini kan cuma ikil wa tawakal kan kata Nabi. Pernah ada 100 sahabat ontanya dibiarkan sama Nabi, loh kok enggak dia saya tawakal ya Rasulullah. Enggak, ikil wa tawakal. Cancang dulu tawakal. Gitu ya. Setelah dicancang, boh nanti lari ono sing ngelepas itu terserah Allah. Yang penting cancang dulu. Nah, kalau dia ndak usaha langsung ya usaha ya terserah itu dia. Mungkin kalau memang mentok ndak bisa ya minimal doa. Nah, gitu ya. Kan ada kan usaha doa. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Wa sa'altani anit tawakkul, kata Imam Ghazali, dan kau bertanya kepadaku wahai anakku. Bisa murid mungkin ini ya. Anit tawakkuli, tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Pasrah gitu ya. Secara umum pasrah, kita pasrah kepada Allah. Cuma pasrah yang seperti apa gitu ya maksudnya. Kita sudah pasrah ya. Bahwa dijanjikan oleh Allah, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan nyukupi dia. Tidak bakal kekurangan orang bertawakal. Makhluk yang tawakal pada Allah tidak akan kekurangan. Siapa ya? Hewan-hewan itu. Hewan-hewan ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki jiwa tawakal pada Allah. Artinya apa ya? Yes, yang ada di depannya dia makan, nggak ada ya sudah. Tapi nggak ada yang namanya hewan tuh mati kelaparan, jarang, kecuali akibat ulah manusia. Contohnya kucing ditaleni nggak dikasih makan, kelaparan, ulah manusia. Hutan dibakar sehingga nggak ada rumput, sehingga hewan-hewan pemakan rumput mati, ulah manusia. Kalau manusia tidak berbuat kesalahan, maka nggak ada ceritanya hewan mati gara-gara ya, memang sudah takdirnya Allah. Cuma akibatnya itu manusia kebanyakan ya. Perusak itu manusia. Hewan-hewan itu tidak merusak maksudnya. Apa di hutan ada hewan kelaparan? Nggak ada ya. Sapi, kucing liar mati karena lapar, tidak nemu makanan, nggak pernah ada cerita. Tapi kalau kucing mati karena ditaleni, dikekang manusia, ya itu ada kan hadis tentang seorang perempuan pezina ya, yang perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang dia kekang, dia tidak kasih makan sampai mati itu kucing, maka perempuan ini masuk neraka. Ibadah yang begitu hebatnya tidak bisa menutupi dosa mendolimi hewan tersebut, maka hati-hati dengan hewan ya, gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya. Kita itu ya, toh ketika ada pasti ulah manusia. Nah, gitu. Wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Iya memang ya. Tidak ada musibah terjadi ya kecuali dari dirimu. Entah itu musibah yang terjadi pada selain manusia, bahkan musibah yang terjadi pada manusia itu sendiri itu akibat ulah manusia sendiri. Nah, gitu ya. Ada banjir ya gara-gara sampah berkeliaran. Longsor ya memang takdir Allah ya, takdirnya Allah. Cuma takdir itu ada jalannya ya, diarahkan ke sini, ada tandanya lah, tidak semoro-moro terjadi gitu ya. Jadi ada diawali dengan sesuatu dulu. Nah ya. Nebang kayu nggak aturan, longsor jadinya. Siapa yang mengakibatkan? Ya manusia. Nah, gitu. Banyak gempa, ya manusia juga. Apa? Banyak berzinaan di mana-mana.
Maka ketika zaman Rasulullah nggak pernah ada gempa, baru ketika zaman Sayyidina Umar ada gempa sekali. Ya. Ketika ada gempa, Sayyidina Umar langsung getruk bumi ini dengan nada marah, wahai bumi, apakah saya salah? Apakah nggak adil saya dalam memerintah gitu? Kok memoro gempa gitu, kok ada aneh-aneh gitu ya? Maksudnya apa? Ketika tidak ada kesalahan, tidak bakal terjadi gempa. Ya, enggak. Semuanya berulah daripada manusia. Balik kitab wasal tani ana tawakkul, engkau bertanya kepadaku tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Ulama ahli tasawuf memberi definisi atau pengertian tentang tawakal itu bermacam-macam. Kalau kita buka di kitab ada kitab tasawuf itu namanya Risalatul Qusyairiyah. Kalau bisa kita punya, paling tidak ya kita baca semampunya, tidak mampu ya jangan dipikir. Karena tasawuf ini ilmu dzauq ya, ilmu rasa. Jadi kadang-kadang orang tidak memahaminya. Ya, karo rasani gitu, tidak bisa merasakan. Sudah, kalau tidak bisa merasakan, ya mutahkan aja lah, dapat makan kena manfaatnya. Kalau kerasa bisa manfaat, memang ambil. Nah, paling tidak punya gitu ya. Risalatul Qusyairiyah itu ada di situ tentang tawakal. Jadi tentang istilah-istilah tasawuf itu di situ dilengkapi semuanya, lengkap gitu ya. Sabar itu apa, tawakal itu apa, gitu ya. Ikhlas itu apa. Itu berbagai macam definisi yang disebutkan di sana. Masing-masing ahli tasawuf mendefinisikan memiliki definisi sendiri-sendiri sesuai dengan rasa mereka sendiri-sendiri. Paham ya? Kenapa? Karena ilmu tasawuf ibarat rasa, oh ya rasa. Nah, sehingga mereka ini rasa itu beda-beda. Ya. Walaupun sama makanannya sama, itu kadang-kadang merasakannya tidak sama. Ya. Segule gitu ya, kita wena aja, dia kok kurang pas ya. Padahal kalau kita pas-pas aja, nggak ada sih nggak pas kalau kita. Menurut dia ini kurang segini, seenaan sana. Padahal kita ini ya podrai gitu ya, banyak orang seperti itu. Ya kenapa? Karena tadi itu ya merasakannya beda, sehingga mengungkapkannya pun beda. Nah, gitu ya. Ya apa rasanya gule? Ya kau iku. Lah terus kok ikut seperti apa gitu ya, gitu. Nah, yes, nggak jauh lah seperti itu. Nah, berarti kalau nggak jauh itu berarti ada beda-beda, walaupun sedikit perbedaannya tetap beda. Nah, gitu ya. Nah, Imam Ghazali memiliki definisi sendiri, pengertian sendiri tentang tawakal. Apa tawakal itu? Katanya Imam Ghazali, wa huwa antastahkima i'tiqadaka. Engkau mengokohkan keyakinanmu, i'tiqad. Engkau mengokohkan, menguatkan gitu maksudnya. Ya. Keyakinanmu kepada Allah fima wa'ada, di dalam apa yang telah Allah janjikan. Artinya apa? Nah, nanti ada maksudnya. Wes yakinilah gitu ya. Allah kalau menjanjikan sesuatu pasti akan datang. Nah, gitu ya. Kita ini nanti ditakdir kaya, pasti kaya. Walaupun kita ini tidak mau kaya, malas kerja misalnya. Ya sekarang, nanti kalau Allah nakdirkan, dia bisa dipaksa oleh Allah untuk moro-moro semangat gitu ya. Wah, moro-moro semangat. Ya. Apalagi zaman sekarang yang sering kita ceritakan ya, zaman sekarang ini untuk orang jadi sukses itu jalannya banyak sekali. Kalau dulu ya paling ya kerja dengan kerja nyata keluar, yang punya ladang ya ke ladangnya, yang enggak punya ya mungkin jadi kuli bangunan, apalah daftar ngelamar kerja apalah gitu. Kalau sekarang, pintu tuh banyak sekali untuk bisa ke sana. Apalagi usaha online itu banyak kan ya. Jangan kira uang ngaji tok gitu ya, bisa jadi dia kerja tok dia kadang ya, dia ngaji kok ngasuh titik buka
laptopnya, buka HP-nya gini. Kadang dia nge-share itu ya, nge-share apa namanya, jualan itu. Ya, promosi gitu ya. Nanti wis waktunya ngaji. Ya berarti itu juga kerja semangat juga. Ya. Maka zaman sekarang kita nggak usah bingung ya apa nanti besok harus kerja apa loh. Banyak zaman sekarang ya. Yang penting kita ini punya kemauan, dan setelah kita punya kemauan, kita masuk ke sana dan harus nekuni. Kita pelajari dan ditekuni, istiqomai. Paham ya? Jadi istiqomah itu manfaat yang sering pernah insyaallah kita bahas ya. Istiqomah itu manfaat untuk bukan hanya untuk masalah ukhrawi, untuk duniawi itu bakal manfaat. Ya, contoh yang sering pernah kita sebutkan, ada orang buka toko, buka warung, ya, bakso lah, jam 2 malam, sopo gitu tuku gitu ya. Wong baran buka bakso jam 2 malam, udah masuk akal ini. Kabeh sak tonggo nggak kiri. Lah pojong buka jam ini. Cina yang kita tuku gitu ya. Kandruwo itu kita tuku. Tapi ketika ada istiqomah, jangan khawatir nanti sehari 2 hari nggak ada yang beli. Seminggu ada orang lewat, mungkin orang dari Bromo sana pulang atau mau ke Bromo, ya beli. Loh, ternyata ada bakso di sini. Wah, ayo rek, gitu. Ya gitu kan. Mulai, loh, buka mana jam loro. Akhirnya jadi langganan. Engkau lek lapar sampai nang umbaran. Jam loro buka itu. Ya, gitu kan. Satu, sing liyane ngubungi satu sampai setiap orang, makan dari Surabaya jam 2 malam enggak ada yang buka kecuali di barat, mesti kembaran. Lapar kira ono bakso ini. Wes menang barane diluk. Parah nih. Kenapa? Istiqomah buka jam 2 sampai jam 3. Pokok kalau enggak jam 2 enggak buka. Tutup pasti jam 3. Jangan khawatirin nanti iya tadi tuh ya, suatu saat cuma sehari seminggu mungkin enggak laku. Sebulan wis koyo es. Tapi setahun, sebulan, 2 bulan, 1, 2 pelanggan 1 pertahankan, nanti suatu saat dia bakal viral. Belum sekarang, zaman sekarang viral sekarang ya. Ya, bisa dijadikan bakso kenderuwo gitu. Lah jam 2 bayangkan. Normalnya bakso itu ya pagi, siang, ini tidak jam 2. Tapi ketika istiqomah maka akan disukseskan oleh Allah. Tadi itu ya, secara akal gampang. Satu beli ngubung yang lainnya. Wih, cok khawatir gampang wis, gak usah bekal gitu ya. Lah apa? Mesti buka di situ. Sarapan kono ae mesti buka. Pokoknya ojo telat jam 3 tutup. Nah, dia akan kejar-kejaran nututi jam 2 sampai jam 3. Ya apa caranya harus sampai sana, gitu. Ya. Pasti ya, ya ini gunanya istiqomah masalah dunia. Nah, gampang zaman sekarang ya, Dengan adanya pasar-pasar online ini tambah enak ya. Bisa berkesempatan hatta mungkin ya di mana-mana. Pokok ono ini ya, ini wis ya hanuk buka pasar di dalam HP. Jadi udah buka bendina ditelok, oh iki Shopee, wah iki aktif bendina iki, padahal gak tahu apa saking buka tok. Ya. Bisa jadi itu nanti jadi wasilah untuk dia suksesnya dia di dunia. Dan zaman sekarang sukses di sana lebih besar daripada sukses di dunia nyata. Maka kita jangan khawatir gitu ya. Tawakal aja. Ya, tapi tawakal bukan berarti diam ya, tawakal sambil usaha. Usaha ndak bisa yang nyata, yang nggak nyata kayak tadi itu. Ya. Belum bisa dipelajari dulu. Ya, pelajari, tanya-tanya sebegini ya apa caranya begitu dipelajari. Oh, zaman sekarang bisa. Ya gitu ya. Tawakal tapi ya tetap usaha. Tapi usaha ini kan cuma ikil wa tawakal kan kata Nabi ya. Pernah ada 100 sahabat ontanya dibiarkan sama Nabi. Loh kok enggak dia saya tawakal ya Rasulullah. Enggak, ikil wa tawakal. Cancang dulu tawakal. Gitu ya. Setelah dicancang, boh nanti lari ono sing ngelepas itu terserah Allah. Yang penting
dicancang dulu. Nah, kalau dia ndak usaha langsung ya usaha ya terserah itu dia. Mungkin kalau memang mentok ndak bisa ya minimal doa. Nah, ngerti ya? Kan ada kan usaha doa. Baca ini, baca itu, baca ini, baca itu. Ya. Nah, tawakal itu adalah katanya antastaqima, engkau mengokohkan keyakinanmu pada Allah di dalam apa yang Allah janjikan. Ya. Makanya jangan khawatir gitu ya, kita ini jangan takut apa gitu ya, oh nanti ya apa, nanti saya pas begini, nggak usah khawatir. Ya, kalau Allah nakdirkan hidup pasti kita makan, gitu ya. Karena kita hidup ini beli wasilah makan. Ya apa nanti saya makan ya makanya makan nasi nanti adang dulu gitu ya, pakai beras begitu. Jadi tidak usah mikir, jalan saja begitu. Ya. Dan tidak usah takut pada sesuatu yang belum datang, karena sesuatu yang belum datang itu misteri, belum tentu nanti yang dipikirkan, yang ditakut itu bakal terjadi. Kadang-kadang gitu. Ya, waduh, bulan depan coba ya. Kok gak iso bulan depan ini, soalnya gak ada apa-apa. Ternyata banyak bulan depan ternyata banyak bisa ternyata. Alah, bulan dulu ketika kemarin kita takut, sekarang ini tidak bisa, ternyata bisa. Gitu ya. Kenapa? Yes, kan Allah yang ngatur. Nah, jadi engkau mengokohkan keyakinanmu pada Allah, iktikadmu pada Allah di dalam apa yang Allah janjikan. Yakni ta'taqidu annama qaddara laka sayasil ilaik la mahalata. Maksudnya ya, engkau berkeyakinan bahwa apa yang ditakdirkan untuk engkau akan sampai padamu. La mahalata, tidak akan pasti, gitu ya. Bukan la mahalata pasti gitu ya, akan sampai kepadamu dan tidak mustahil, maksudnya pasti terjadi. Wa in istahada kullu man fil ardi, walaupun berusaha dengan sepenuh usaha semua orang yang ada di alam ini saat dunia gitu ya, ala sorfihi anka, untuk memalingkanmu, untuk berusaha supaya tidak sampai kepadamu, pasti sampai ke Allah kalau Allah sudah nakdirkan itu. Ya, maka kalau ada tum-tuman menengai gitu ya, jangan khawatir. Kalau sampai bisa jadi nanti dapat dulu, karena nanti menang. Kira-kira nasi engkau seakan gak ketuman itu. Begitu. Ya, menang aja. Nah, malah kalau kita rebut, kadang-kadang orang nggak senang gerak kas untuk sopo sih hari itu kok modele gitu ya. Akhirnya kadang-kadang nggak ditumi, kena karen-karen hari ini gitu ya. Gak seneng gitu ya. Malah kita berada gak lugu, itu yang kadang-kadang menguntungkan. Nah, gitu. Makanya ya, apa tadi? Kalau kita lihat ya di toko-toko itu kan mesti rame kan. Kan subhanallah ya, toko-toko itu biasanya kalau toko ini buah atau gitu ya, kok enggak muncul sana aja dewean kan gitu ya. Kalau dewean kan enak, cara akal apa tadi? Dewean kan bisa jadi 10 orang ke sana semua. Tapi enggak, mereka ini ada ya takdirnya Allah ya, lebih suka rame-rame. Toko 10 jajar-jajar, kelambi tok semua, minyak wangi tok semuanya. Kalau cara akal sopo jajar-jajar yang mau beli seperti ini. Kenapa? Saking banyaknya toko. Iya. Kalau datang sehari 1 orang, berarti 9 toko gak payu. Yang payu 1 tok. Tapi kenyataannya mereka ini yo payu kabeh tiap hari. Ya. Payu kabeh, dan mereka ndak kapok. Kalau mereka rugi, ya tutup. Kenyataannya coba ya, kalau kita mau ke Tanjung, ada di setelahnya Taroki Perempuan ya, sebab itu dekatnya Marine Tongan itu. Buah ya. Buah itu jajar-jajar. Ya, nunggui gitu ya. Yo payu ae. Ya. Kenapa ya, sama Allah dibagi rezekinya ini, pasti dapat gitu ya, pasti dapat sehari mesti ada pelanggan.
dibagi, tidak merus satu orang ini tok. Nah, gitu. Maka oleh karena itu nggak ada hasud, kayak kalau orang tahu mengerti seperti ini nggak ada hasud. Total pecah tak total sini, waduh, ojo gini ya, kok mepet aku kan dia. Kalau dia nggak tawakal, takut tersaingi, gajari, ojo di sini, sana loh, ya, ojo di depan saya atau di pinggir saya, nanti saya nggak laku lah. Ya, padahal apa ya? Kalau Allah menakdirkan hatta semuanya sama atau bahkan dimurahkan harganya dari kita mahal, mungkin kita punya barang 10.000, mau sama mereka digratiskan semuanya, dan khawatir kalau waktunya payu tetap payu. Nah gitu. Kemudian wa ma lam tuktab lan yasil ilaika, wa in sa'adaka jami'ul alam, dan apa yang tidak ditulis untukmu, rezeki yang tidak akan disampaikan kepadamu, bukan bagianmu, kata dia, maka tidak akan sampai pakai lan, selamanya tidak akan sampai kepadamu, walaupun sa'adaka telah membantumu jami'ul alam, orang satu dunia. Jadi satu dunia berusaha membantu kita, ya apa caranya kita ini dapat sesuatu. Kalau nggak ditakdirkan nggak ada gunanya seluruh alam tadi. Hatta dapat pun mungkin hilang, atau mungkin ya apa caranya habis. Kalau itu bukan untuk kita, nah, itu ya. Maka alangkah indahnya kalau kita tawakal, tidak usah hasut ke orang lain. Kenapa? Masing-masing sudah ada bagiannya, ya. Toko jamu gitu ya, sak jajar jamu 10 toko jamu untuk jajan, nggak usah khawatir gitu ya. Tapi kalau dia tidak tawakal, dia bakal hasut, waduh, perlu kutu hancur semua kanan kirinya ini, tinggal dia tok satu ndil, gitu ya. Justru secara akal yang banyak ini justru biasanya banyak pembeli juga, ya. Kalau cuma satu kadang-kadang orang ya males, tapi kalau banyak bisa seneng orang, rame-rame gitu ya, bisa jadi pasar. Kemudian wasa'altani anil ikhlas, engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Kalau ini umum ya, banyak apa definisinya. Ikhlas itu adalah wa antakuna amaluka kulluha lillah ta'ala. Semua amalmu itu untuk Allah, itu ikhlas. Walaupun nanti kalau kita di kitab sarahnya kitab Arba'in Nawawi gitu ya, kan ikhlas ada 3 kan. Ya. Ikhlas karena Allah, ini yang paling tinggi. Ikhlas karena mengharap amal, karena mengharap pahala, ini masih ikhlas juga. Atau ikhlas atau beramal karena takut siksa, tetap ikhlas. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya tetap ke Allah. Takut siksanya Allah, mengharap sesuatu dari Allah, akan tetap ikhlas. Cuma yang paling tinggi adalah ikhlas karena Allah, tidak mengharap apa-apa. Balas tidak apa-apa, gitu. Hatta misalkan nanti dia ibadah bakal masuk ke neraka, tidak apa-apa, ya saya ikhlas kok, tidak karena apa-apa. Dimasukkan ke neraka ya terserah, itu haknya Allah, long dia seorang hamba, gitu ya. Dikatakan sini ikhlas itu adalah hendaklah amalmu semuanya itu untuk Allah. Wala yartah qalbuka bimahamidin nas, dan engkau tidak gembira gitu ya terhadap dan hatimu tidak gembira terhadap pujian manusia. Lah dipuji tidak ada serang gitu ya. Kan kita kalau dipuji kan ada serang gitu ya. Malah kalau nggak dipuji moro kadang-kadang kayak panas dingin ya, panas dingin. Kayak merasa gak direken rek ya, gak menghargai. Nah, kadang-kadang gak menghargai ini itu sebenarnya menunjukkan ketidakikhlasan dia. Anak soro-soro gak dihargai, mbok minimal utang putih ya, gitu ya.
gitu. Berarti dia tidak ikhlas. Ya. Tapi kalau dihargai, dipuji gitu ya, kadang-kadang ya ini memang tabiatnya manusia, ya. Senang dengan pujian semua manusia. Siapa yang tidak senang dengan pujian? Tapi minimal pujian ini sesuai dengan yang dipujikan. Naudzubillah kalau pujiannya itu tidak ada sama sekali pada dirinya. Ente masya Allah, ada enggak masya Allah. Tapi tetap manusia itu walaupun digitukan tetap bangga. Ya, hatinya itu tetap ada apa ya, getaran gejolak gitu ya, rotok senang gitu ya. Ente masya Allah ya, wah gitu, serang hatinya. Ya. Ente ini kurang ngajar ini, wah langsung panas dingin. Ini ya, kurang ngajar gitu. Aku dibilang kurang ngajar. Anda harus bantu bilang kurang ajar. Nah, gitu ya. Wala tubali bidhimmatihim bidhammatihim, dan tidak peduli dengan cacian mereka. Kemudian wa'lam annar riya'a yatawallat min ta'dhimil khalq. Nah, ketahuilah sesungguhnya riya itu akan melahirkan sifat min ta'dhimil khalq, pingin diagungkan oleh makhluk, memunculkan atau melahirkan sifat ingin diagungkan oleh makhluk. Ya tadi ya gitu ya. Ya berarti kalau orang beribadah atau berbuat sesuatu kalau pengen diagungkan makhluk berarti bukan karena Allah ya. Karena itu berarti akibat dari riya yang ada di hatinya, sehingga nanti memunculkan berbagai macam penyakit, diantaranya dia penyakit yang lain, diantaranya adalah melahirkan sifat ta'dhimil khalq ya. Atau dia mengagungkan manusia gitu ya, menyebabkan dia mengagungkan manusia, ta'zim kepada khalq, terutama kepada yang memuji. Nah, dia bakal ta'zim. Atau yang memberi sesuatu bakal ta'zim. Jam 17. Wa ilajuhu antarahum musakhkharina tahtal qudrah. Dan obat untuk mengobati riya itu adalah supaya riyanya itu hilang. Ilajuhu, cara mengobatinya adalah antarahum, engkau melihat mereka musakhkharina, mereka ini adalah ditundukkan oleh Allah, tahtal qudrah, berada di bawah kekuasaan Allah. Mereka memuji, jangan lihat mereka. Lihat siapa? Lihat yang menakdirkan untuk memuji, untuk menjadikan mereka memuji. Berarti kalau ada orang memuji, berarti bisa jadi ini adalah berarti kita atau Anda gitu ya. Berarti dia oleh Allah dipuji dengan menakdirkan makhluk untuk memuji dia. Gitu ya. Sama juga kalau orang dicintai Allah, orang dicintai Allah, maka Allah akan menjadikan cinta orang lain tadi. Nah, maka sebenarnya hakikatnya kecintaan mereka ini aslinya kecintaan Allah, sama juga ya. Kalau ada orang muji, maka jangan terlena dengan mereka sendiri. Ya, langsung disyukuri, alhamdulillah. Berarti Allah senang, gitu ya. Buktinya apa? Mereka memuji. Karena mereka tidak memuji kecuali ditakdir oleh Allah. Nah, gitu. Kalau mereka mencaci maki, ya juga bisa juga untuk introspeksi diri. Bisa jadi Allah Ta'ala tidak ridho, kemudian untuk mengingatkan dia dengan cara dia dibenci manusia. Kenapa? Karena bencinya mereka atau cacian mereka tidak bisa mereka mencaci kecuali takdirnya Allah. Kan gitu kan ya? Kan semua af'al ini kan af'alullah. Orang tidak bergerak kecuali Allah yang menggerakkan, tidak mengucap kecuali Allah yang mengucapkan. Berarti kalau ada orang muji, hakikatnya Allah yang muji. Kalau ada orang mencaci, berarti hakikatnya Allah yang mencaci, maka perlu hati-hati dirinya.
segera koreksi gitu ya, jangan-jangan jangan-jangan nggak cocok amalan saya, jangan-jangan amalan saya ada yang salah. Buktinya mereka mencaci maki saya, padahal saya ini sudah berusaha baik, kok masih tetap dia dicaci maki. Ada apa ini gitu ya. Bukan benci mereka enggak ya, bukan benci yang mencaci atau bukan enggak terima, enggak, justru diintrospeksi dirinya, jangan-jangan ini peringatan dari Allah supaya saya ini mau membenahi diri. Nah, gitu. Jadi bukan melihat ke makhluknya, tapi melihat ke orang yang ke siapa yang menakdirkan makhluk tadi bergerak atau memuji atau atau mencaci. Nah, dia. Wa tahsabum, dan engkau menganggap mereka itu kal jamadat, seperti benda-benda ini, seperti benda-benda mati ini, jamadat. Jadi makhluk itu enggak ada bedanya dengan batu. Apa bedanya? Ya podo ya makhluknya Allah kan ya. Cuma manusia itu bisa bicara, kalau batu tidak bisa bicara. Coba batu itu ditakdirkan bicara oleh Allah, bakal bicara. Oh ya. Binatang tidak bisa bicara. Coba ditakdirkan oleh Allah bicara, bakal bicara. Dulu di zaman Nabi, binatang bisa bicara dengan Nabi karena ini mukjizat. Berarti bisa. Ya. Ada seekor onta mau disembelih oleh tuannya, berot lapor ke Nabi. Ya, akhirnya Nabi mendinding onta tadi, wahai onta, kenapa engkau? Ada apa ini? Sama disembelih wahai Nabi. Loh, melo Allah itu Tuhanmu. Itu ente milik dia. Enggak ya Rasulullah, saya takut adab Allah. Apa? Dia enggak sholat. Kalau dia sholat saya mau ya Rasulullah. Dinasihati. Engkau tidak sholat, ya sudah. Dia mau, kalau ente mau sholat, tobat, dia akan manut pada ente. Tobat, manut. Ya. Bisa berarti. Kenapa ditakdirkan oleh Allah? Ini min babil apa namanya, mukjizat ya, mukjizat. Kalau kita tidak bisa ya. Kalau ada gitu mungkin ya bisa jadi jin itu ya. Kalau ada binatang bicara itu jin berarti. Jadi menganggap mereka itu seperti kal jamadat, seperti benda-benda padat, seperti benda-benda yang lain, benda mati. Fi adamil qudrah, fi adami qudrati isalir rohah wal masyaqqah. Di dalam, dari segi tidak adanya kemampuan mereka untuk menyampaikan ar-rohah, rohah itu ketenangan, wal masyaqqah, dan kesulitan. Jadi manusia ini tidak bisa gitu ya menjadikan diri kita ini tenang dan susah kecuali ditakdir oleh Allah Ta'ala. Apa yang ditakdirkan akan sampai kepadamu. Ada di hadis mana, di Arba'in Nawawi. Apa yang ditakdirkan padamu pasti sampai. Ya. Walaupun seluruh dunia ini melarangnya, menahannya. Dan apa yang ya ini sama nih ya, kaitan dengan hadis Arba'in Nawawi sama ini. Apa yang enggak sampai kepadamu, yang enggak ditakdirkan oleh Allah untuk sampai kepadamu, enggak bakal sampai. Walaupun seluruh dunia berusaha untuk menyampaikan kepadamu. Maka kalau kita tahu gini ya enak sudah ya. Anak kok keluputan saya, tidak apa-apa, berarti takdirnya Allah. Itu berarti enggak ditakdirkan sampai. Introspeksi diri inti, berarti inti ada kesalahan gitu ya. Buktinya yang lainnya dapat, inti itu enggak dapat. Ya. Marah ya enggak usah. Ya, enggak usah marah kepada orangnya, karena tadi ya orangnya itu ditakdir oleh Allah. Nah, gitu ya. Berarti kalau enggak nyampai kepada kita, berarti sudah takdirnya Allah, bukan gara-gara dia sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi ini obatnya supaya tidak riya gitu ya. Jadi menganggap manusia itu ditundukkan oleh Allah di bawah kekuasaannya, dan menganggap mereka seperti jamadat di dalam, dari segi ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan ketenangan, kesenangan, dan masyaqqah, dan kesulitan. Tidak bisa, mereka tidak bisa membuat sesuatu pada kita ini senang atau susah, tidak bisa. Semuanya dari Allah. Nah, gitu ya. Kalau toh mereka seperti itu, berarti itu takdirnya Allah. Maka kita harus langsung seketika
kontak kepada Allah. Ada orang ngasih hadiah, alhamdulillah, begitu. Ya, setelah alhamdulillah baru ke orangnya, gitu ya. Tetap ke orangnya dihargai. Alhamdulillah, matur suwun, jazakallah, gitu ya. Paling tidak didoakan jazakallah, jazakumullah. Didoakan, bukan alhamdulillah toh. Ya alhamdulillah, gitu ya. Langsung orangnya, ya sudah nanti bergaya, ya. Tidak boleh, ya. Karena apa? Ada hadis, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa hendak syukur kepada Allah, hendak syukur kepada manusia, maka dia hendak syukur kepada Allah. Ini ya kayak seperti syukur itu-ituan, tapi tetap hakikatnya pada Allah. Karena kita syukur, berterima kasih pada mereka ini karena perintah Allah tadi. Makanya diawali dengan alhamdulillah dulu, itu bukti kita syukur kepada Allah. Kemudian jangan lupa supaya mereka tuh ketika ada di hadapannya, syukron jazakumullah. Tak doakan semoga gini ya, lebih baik lagi. Gitu ya. Karena mereka sudah ditakdir oleh Allah untuk mengirimkan hadiah dari Allah tadi. Walaupun itu secara dohir dari orang tadi, tapi ini dari Allah hakikatnya. Nah, itu ya. Jadi harus dihormati. Terus supaya apa katanya kita menganggap mereka ini sama seperti jamadat, benda-benda mati gitu ya maksudnya, tidak bisa menyampaikan sesuatu manfaat atau mudarat, supaya litahlusu min muraatihim, agar engkau terbebas dari muraatihim, dari apa tadi, dari riya pada mereka. Maksudnya supaya engkau terbebas tidak ingin dilihat oleh mereka, terbebas dari harapan pada mereka, biar tidak berharap, biar tidak karena mereka, begitu maksudnya. Jadi kalau kita sholat atau kita sodakoh atau kita sholat, ada orang, ya nggak usah pura-pura apa, anggap orang ini gitu ya, kayak pring-pring gitu ya, gitu ya. Jadi enggak mayanfa wa ma yadur, gitu. Ya. Tapi aja ngomong ya, ente padha meki ya. Ana ndak peduli sama ente. Ya ditapuk itu. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab.